disciples transforming. Sekali lagi shalom. Saya senang bisa ada di tempat ini bersama dengan Anda. Sungguh suatu kehormatan bisa melayani sepanjang hari. Tadi siang dan tadi pagi menyampaikan beberapa firman dengan judul yang berbeda. Tapi sore ini saya akan sampaikan satu topik yang saya beri judul mengatasi marah. Siapa di sini yang suka marah? Jangan angkat tangan. Marah itu terjadi di mana-mana ya. Marah itu terjadi di mana-mana. Marah adalah satu emosi yang mematikan. Anger is a deadly emotion. Ada bukunya itu, Anger Deadly Emotion. Marah itu merusak banyak hubungan. Marah itu merusak banyak hidup juga. Jadi kita harus tahu apa yang Alkitab katakan dan kita harus belajar untuk mengendalikan marah kita jika ada. Meskipun jarang-jarang juga ada baiknya untuk dicegah daripada terjadi kerusakan yang tidak diinginkan. Buka bersama saya di kitab Yakobus pasal yang pertama. Bapak Ibu tahu Yakobus ini siapa? Yakobus ini adiknya Tuhan Yesus, anak daripada Maria dan Yusuf. Ya, jadi adiknya Tuhan Yesus. Jadi sedikit cerita aja Anda bayangkan, waktu kecil, ini saya ngarang sendiri ya, jadi jangan terlalu percaya, tapi didengarkan. Waktu kecil, Tuhan Yesus pasti kumpul sama adik-adiknya kan Tuhan Yesus masuk di dalam pelayanan kan pada waktu dia usia 30 tahun. Jadi Anda tahu adik itu selalu mengikuti kokonya kemana-mana dan selalu berusaha untuk meniru kokonya gitu ya, kakaknya, betul kan? Jadi kalau Tuhan Yesus melakukan sesuatu dia ingin melakukan. Gitu. Tapi saya bayangkan jadi Yakobus ini repot karena kakaknya dia Tuhan Yesus. Anda bisa bayangkan Tuhan Yesus kakaknya ini mengubah air menjadi anggur, ya kan? Jadi suatu ketika coba bayangkan mereka pergi ke pesta dan waktu itu kehabisan anggur tapi Tuhan Yesus nggak ada. Semua mata tertuju kepada Yakobus. Lalu suatu ketika ya, karena dia kan adik kan mengikuti kokonya kemana-mana begitu. Nah, suatu ketika dia hampir tenggelam Bapak Ibu. Gak apa-apa pelan-pelan dipikir. Tuhan Yesus jalan di atas air, dia ngikut di belakangnya. Oke, anyway, Yakobus pasal yang pertama, kita lihat di ayat yang ke-19 sampai yang ke-20. Oke, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan lambat untuk marah. Wow, ayat berikutnya, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Marah, kata Alkitab, tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Kita dipanggil untuk harus cepat mendengar, lambat berkata-kata, lambat untuk marah. Tapi seringkali sebaliknya yang terjadi, mendengarnya itu lambat gitu ya, atau enggak sempat mendengar, atau mendengar tapi enggak merhatikan. Lalu kita cepat sekali berkata-kata, lalu berlanjut kepada marah. Namun marah itu tidak sepenuhnya buruk. Kalau ditanya marah ini kita adalah sebuah emosi yang kita dapatkan dari siapa? Marah ini sebuah emosi yang kita dapatkan dari siapa? Dari Tuhan Bapak Ibu. Karena kita diciptakan seturut rupa dan gambar Allah. Di Alkitab juga dicatat banyak kali Tuhan, baik di perjanjian lama maupun Tuhan Yesus di perjanjian baru, itu marah. Hanyalah bedanya begini, kalau Tuhan Allah itu marah, itu selalu dasarnya itu kasih. Kalau manusia marah, seringkali, bahkan hampir selalu bukan karena kasih. Ya kan, jarang kan kita marah karena kasih. Ya kan, kita datang ke pasangan kita lalu bilang aku marah banget sama kamu karena aku cinta sama kamu. Jarang.
Aku marah sama kamu karena aku mau kamu melakukan sesuatu yang aku mau, itu biasanya itu yang terjadi. Kalau kita di jalanan gitu lagi dipotong sama orang, kita kejar, kita marah, kita buka kaca, kita bilang I love you. Kan nggak mungkin kan, ya. Tapi kalau Tuhan itu marah karena dia kasih cinta, dia mengasihi bangsa Israel, dia mengasihi kita, dia mengasihi bait Allah. Oleh karena itu pada waktu dia melihat bait Allah dicemarkan, dia balik itu meja karena keluar karena kasih. Kalau kita sebaliknya, seringkali itu yang terjadi. Tapi marah itu tidak selalu buruk Bapak Ibu. Marah itu bisa menjadi sesuatu yang baik karena marah itu bisa menjadi bisa membuat kita melindungi diri kita. Bisa. Saya beri contoh ya. Dulu tahun 70-an, lebih tepatnya mungkin tahun 73 harusnya. Karena kakak saya, Pastor Philip, koko saya, itu koko ya bukan adik ya. Jadi barang siapa bilang bahwa saya adalah kakaknya Pastor Philip, saya kan doakan Anda secara pribadi. Dan doa saya itu manjur sekali loh. Banyak orang yang sakit bawa ke saya doakan mereka sekarang sejauh lebih baik bersama dengan Bapa di surga. Ya, jadi kalian kalau menua-nuakan saya sebelum waktunya, rambut saya masih hitam, rambut dia putih ya. Cuma memang wajahnya lebih boros saya, iya itu saya tahu. Tahun 73, kakak saya yang kedua masih ada di kandungan mama. Ya. Mama saya diganggu sama orang. Gitu. Ya, rupanya mama saya dulu kan profesinya salah satunya adalah pragawati, model. Jadi ganggu sama orang. Tapi sudah menikah sama papa. Papa kerja di toko, mama di rumah. Ya, ada anak pertama. Nah, ada orang tuh ganggu di luar terus. Ganggu terus. Tapi zaman itu nggak ada telepon. Tulis surat sampainya 2 minggu lagi kan gitu kan. Jadi nggak mungkin tulis surat ke papa di toko. Jadi dia nggak bisa telepon pada waktu dia diganggu. Orang itu mengganggu terus, tapi dia lapor sama papa. Dia bilang ini ada orang si A, si B, si A ini mengganggu saya terus. Nah, papa saya itu kalau Anda kenal, orang yang sangat amat sabar. Oke, orang yang sangat amat sabar. Saya hampir tidak pernah seumur hidup saya hampir nggak pernah lihat dia marah. Orang yang sangat baik, sangat sabar. Tapi marah loh waktu itu dia. Ya, dia marah. Saya rasa itu pantas terlepas dari Alkitab bilang tidak boleh marah, tidak boleh berdosa, tapi berhubung ini papa mama sendiri dan mama yang diganggu, jadi saya setuju dengan papa marah. Papa saya marah waktu itu, dia siang-siang dia pulang ke rumah. Beneran orangnya ada di depan yang ganggu mama. Dan entah apa yang terjadi sama papa saya, dia langsung turun menemui orang tersebut, tanpa panjang lebar tanya apa-apa, langsung satu uppercut pergi ke matanya. Oke, saya tidak mengajarkan untuk kekerasan, tidak. Tapi sekali lagi, karena ini orang tua sendiri, jadi saya, ya mungkin saya belum lahir, tapi di surga saya bilang, go papa, go. Ya kan, tahu rasa itu orang, ya kan. Jadi dia pukul siapa orang tersebut. Itu zaman dulu ya, hukumnya masih belum jelas. Kalau sekarang jangan, itu urusan bisa panjang. Jadi setelah dia pukul, orang itu tidak pernah kembali lagi. Jadi kadang marah itu bisa begitu, bisa melindungi kita. Ada orang yang marah karena sesuatu, membela sebuah kebenaran, dia lakukan itu. Iya oke, kadang-kadang marah itu bisa baik, jarang tapi. Jarang, terkadang bisa baik. Tapi lebih seringnya marah itu merusak. Marah itu merusak hubungan, merusak hidup, merusak kesehatan. Katanya kalau kita marah 5 menit aja daya tahan tubuh kita turun berapa jam. Jadi marah itu sebetulnya tetap emosi yang mematikan. Hari ini saya akan jelaskan ada beberapa tipe marah. Lalu saya akan bicara tentang bagaimana kita memanage marah kita dengan baik. Lalu kita cari tahu apa sebetulnya akar daripada marah itu sendiri. Jadi kalau Anda di sini ada yang suka marah dari waktu ke waktu, disimak baik-baik khotbah ini, dilihat, melakukan suatu reflecting, ya, refleksi diri, lihat saya yang mana begitu.
Oke, kita lihat marah, ada 4 tipe marah. Yang pertama adalah marah yang diekspresikan. Marah yang diekspresikan, marah yang meledak-ledak, diekspresikan. Pernah tahu kan yang begitu? Pernah tahu ya? Beberapa minggu yang lalu saya datang dan khotbah di GMS Bogor, lalu waktu pulang di Bandara Soekarno-Hatta ada yang marah-marah itu. Saya kaget ya, waktu berusaha check-in, ada seorang pria di telepon itu marah besar gitu sampai diliatin orang banyak. Ada satu cerita yang saya tulis juga di buku. Jadi apa yang saya sampaikan ini ada di chapter 4 di buku yang Problem Free Life itu. Kalau Anda mau lihat itu lebih jelas di sana dan ada Q&A yang ada di pertanyaan-pertanyaan seputar marah lebih lengkap. Ini cerita yang saya tulis di sana. Suatu ketika ada satu orang pramugara, lupa saya namanya siapa ya. Tapi airline-nya namanya JetBlue Airline. Ini terbang dari Taipei ke Amerika atau Amerika ke Taipei begitu. Pada waktu pesawat sudah landing, tapi belum berhenti dengan sempurna. Ada seorang ibu itu berdiri mau ambil bagasi di atas overhead compartment itu. Nah, di si pramugara ini ngambil intercom. Intercomnya diambil terus dia menegur. Dia kasih tahu, "Miss, ma'am, tolong duduk dulu, pesawat belum berhenti dengan sempurna." Dimaki-maki si pramugaranya, ya, di cursing gitu, di kata-kata kotor. Wah, dia duduk, terus terjadi boiling, terjadi mendidih. Kadang kan begitu kan, kita juga begitu kan, kita mulai mikir lalu emosi kita kemana-mana, perasaan kita semakin liar, semakin gak tahan, semakin gak terima, semakin panas, boiling dia. Setelah boiling dia nggak tahan, dia ambil lagi itu intercomnya, terus dia mulai maki-maki di sana. Dia mulai marah, dia ekspresikan marahnya. Itu marah yang diekspresikan. Setelah diekspresikan semua selesai puas, dia quit, lalu dia ambil 2 kaleng bir, terus dia buka pintu emergency-nya. Kan kalau pintu emergency dibuka, keluar ininya kan, slide-nya itu. Terus dia slide ke bawah, dia jalan ke parkiran, dia pulang. Ya tentunya berapa jam kemudian dia ditangkap sama polisi, terus urusannya jadi panjang. Tapi itu contoh di mana marah itu diekspresikan. Berapa banyak yang suka mengekspresikan marah di sini? Jangan angkat tangan, ya. Atau berapa banyak yang punya anggota keluarga yang suka marah? Ada si om yang suka minum itu, yang suka marah-marah. Ada tante yang kalau ada dia, damai sejahtera hilang semua. Ada yang kalau pergi liburan keluarga pasti ada satu ini yang aneh-aneh yang suka membuat masalah gitu ya. Banyak lah, contohnya bisa banyak sekali. Tapi itu tipe marah yang pertama, marah yang diekspresikan. Lalu yang kedua itu namanya marah, tadi itu expressive anger, yang kedua adalah repressed anger. Repress itu diekspresikan tapi setengah, separuh. Ini yang disebut dengan perilaku pasif agresif atau pasif agresif behavior. Orang tersebut pasif di tempat yang tidak aman, tetapi agresif di tempat yang aman. Jadi misalnya kalau di gereja gitu ya, di gereja kebanyakan orang pasti akan menahan marah dong pasti. Itu jangan dibilang orang Kristen munafik, no, itu bukan masalah munafik, itu masalah pasif agresif behavior. Kita orang Asia cenderung begitu. Kita ditanyai orang di gereja pasti kita senyum, "Apa kabar?" "Baik, shalom, luar biasa, thank you, God bless you." Sampai parkiran kita bisa marah-marah sama orang, bisa. Bukan berarti kita munafik. Itu karena kita pasif di tempat yang tidak aman, di rumah lah, di tempat kerja, bukan di rumah, di tempat kerja, di rumah mertua mungkin ya kan, di gereja itu kita pasif. Tapi begitu di tempat yang aman, biasanya di rumah kita jadi agresif. Ya, kita jadi agresif ya, pulang marah, pembantu kena amarah, istri kita maki-maki, kucing tetangga kita tendang ya kan, semua salah aja pokoknya, tapi di tempat yang kita bisa ekspresikan karena aman untuk melakukan itu. Tidak dilihat orang, tidak ditangkap hukum, tidak gitu-gitu ya. Itu namanya repress anger. Lalu yang berikutnya adalah suppress anger, ditekan full. Kalau tadi ditekan separuh, ini ditekan full. Benar-benar tidak boleh marah.
karena budaya, karena agama, karena kepercayaan, enggak boleh marah, enggak boleh marah, enggak boleh. Pokoknya ditelan aja, ditelan. Suatu hari enggak tahan, lompat terus. Bisa. Biasa ada budaya-budaya seperti budaya Jepang begitu yang terlalu semuanya ditekan, tapi suicide rate-nya cukup tinggi di sana. Ya, itu namanya amarah yang ditekan. Jadi 3 ini enggak bagus Bapak Ibu Saudara. Yang pertama diekspresikan juga enggak baik. Membuat semua orang yang di sekeliling kita jadi resah. Membuat vacation atau liburan jadi rusak. Membuat suasana jadi hancur. Yang pasif agresif juga enggak baik. Karena kita pilih-pilih kan yang mana. Yang ditekan juga tidak baik karena tidak diekspresikan dengan sehat. Jadi yang mana yang baik? Ada satu, namanya assertive anger. Assertive anger ini di mana marah itu kita akui, kita kelola, kita akui dulu bahwa saya marah, lalu kita kelola, lalu kita datang pada kesimpulan yang baik tentang apa yang harus kita lakukan tentang marah itu. Atau emosi yang kita rasakan itu. Nah ini yang baik. Oke, makanya Alkitab itu bagus sekali bilang lambat untuk berkata-kata, lambat untuk marah, cepat untuk mendengar. Dia memberikan kita langkah-langkahnya. Oke, dan ada lagi yang mengatakan kalau itu bergantung padamu, sedapat-dapatnya hiduplah damai dengan semua orang. Gitu. Orang yang sabar lebih daripada pahlawan, orang yang tidak dapat menguasai diri seperti kota yang runtuh. Alkitab itu banyak sekali. Semua itu ada jawabannya di dalam Alkitab. Oke, kita lihat terlebih dahulu yang assertive anger ini adalah cara marah yang paling seimbang, paling selaras, dan paling ideal untuk kita mengelola marah kita. Tapi sebelum kita lanjut, saya mau mengingatkan kalau ada anak-anak muda di sini yang belum menikah, kalau Anda pacaran dengan orang yang suka marah, tolong dipikir ulang berkali-kali. Ya, orang yang pemarah itu berubahnya susah, obatnya susah. Obatnya susah, tobatnya juga susah. Ya, tapi saya ngomong kayak gini kalau ada pasangannya di sini dan tersinggung, tolong kalau nggak terima sama saya, cari saya hari Rabu, karena saya hari Selasa pulang. Kalau hari Rabu tidak ketemu saya, cari gembala setempat. Ya, hati-hati sama orang yang suka marah, karena itu tadi berubahnya susah. Lalu tanya berapa lama? Orang yang sangat-sangat pemarah, yang benar-benar sangat ya, pemarah untuk berubah. Ini bukan suatu teori yang pasti, tapi kalau saya melihat dari pengalaman pribadi dan melihat orang lain, itu butuh waktu 10 tahun. Ya semoga kurang lebih lah, ya jangan lebih, nggak bisa kurang. Lama banget. Oke, kenapa kok bisa begitu ya? Saya ngalami. Iya benar-benar, kalau ada yang enggak si Kojon ini baik, orangnya kalem kok. Itu saya berhasil menipu Anda. Ya, kita 3 bersaudara laki semua. Oke, bertumbuh di tahun 80-an lagi, di saat-saat banyak film Hong Kong. Ingat film Hong Kong? Ada yang tahu? Kalau tahu berarti usia Anda cukup banyak. Film Hong Kong tuh plotnya sama, kalau film Korea plotnya juga sama ya, kanker darah gitu ya kan. Saya enggak tahu sih, enggak pernah nonton drama begitu. Tapi kalau film Hong Kong tuh selalu sama, ada yang nyalai siapa, lalu enggak terima, lalu balas dendam, terus puas gitu aja. Ya. Jadi kita dulu itu sukanya berkelahi. By the way, kapan hari saya kumpul-kumpul sama beberapa teman-teman yang seumuran. Terus kita cerita-cerita tentang zaman dulu, dia cerita dulu dia suka berkelahi. Terus saya mikir, zaman sekarang anak-anak kita enggak terlalu berkelahi ya. Ya, karena nunduk ke bawah lihat HP soalnya. Ya masalahnya lain lagi nanti, narkoba, pornografi apa segala macam. Kalau dulu kita kan nganggur kan, ya. Karena nganggur lihat, nggak ada apa-apa lihat. Kita tanya apa lu lihat gitu ya kan. Hah? Kalau dipikir-pikir lagi itu kurang kerjaan loh. Cuman orang liar kita tanya, ini saya sama itu pastor Anda itu ya yang tercinta itu ribut satu restoran sama orang Vietnam. Ya, kita di luar dulu tinggal, semua dimulai cuman lihat-lihatan aja. Apa lihat, terus satu ngambil kotak tisu dilempar, kita berdiri mulai ribut satu restoran kira-kira. Ya, heboh satu restoran. Antara grup kita sama grup sana gitu. Grup kita itu ya cuman pastor itu aja gitu. Mumpung orangnya nggak ada di sini. Ya,
Tapi kan yang dilihat buahnya, buah pertobatannya. Jadi ya itu yang terjadi. Jadi dulu kita suka marah terus. Nah itu kebawa. Apalagi tinggal di luar lama. Di negara barat yang rapi, yang semuanya adalah entitlement. Hakku ya. Makanya tinggal di Indonesia itu luar biasa. Tahun 2000 berapa itu, 2009 atau berapa itu, Time Magazine menyatakan Jakarta adalah tempat di mana orang-orangnya paling sabar. Tahu enggak itu? Dan emang iya, Jakarta tuh sabar loh. Ya. Anda kalau, saya tinggal di Surabaya, Anda kalau ke Surabaya, orang-orang di traffic enggak sesabar di Jakarta. Di Jakarta itu mungkin bukan sabar, mati rasa atau apa, saya enggak tahu. Tapi kalau kita di Surabaya itu ada orang keluar dari garis sedikit itu pasti ngebel dan marah pasti diliatin. Kalau Jakarta kan biasa itu ya. Gitu ya. Putar balik, potong-potong apa semua itu siapa duluan, pokoknya nyesek-nyesek masuk gitu ya, oke. Tapi itu tadi, tinggal di luar lama, jadi merasa punya hak ini, hak itu, entitled ini, entitled itu, emosian, gak terima, semuanya rapi, bleset sedikit marah, bleset sedikit emosi. Itu sembuhnya capek, susah lama. Butuh waktu 10 tahun bagi saya. Caranya juga panjang. Ambil firman Tuhan ditulis, ditaruh di kertas kecil-kecil, dilaminating, lalu dilobangi, dikasih ring, terus dicantolin di spionnya mobil. Kalau marah sama orang saya baca. Saya punya kemampuan untuk mata satu lihat jalanan, satunya belok lihat firman Tuhan yang di sana. Terus dibaca itu tadi, orang yang sabar lebih dari pahlawan. Nah itu naik turun. Struggle-nya itu real, nggak enak gitu. Hubungan bisa rusak, persahabatan bisa banyak salah paham dan sebagainya. Ya, jadi bagi Anda yang masih muda kalau punya pacar yang suka marah, tolong suruh sembuh. Ya, sama pikir ulang gitu. Dan bagi Anda yang pemarah, tolong jangan cari pacar dulu. Sembuh dulu baru cari pacar. Ya. Oke, baik, kita langsung aja ngomong tentang assertive anger. Gimana caranya assertive anger? Saya kasih tips anger management. Ada 4 aja, very simple steps. 4 simple steps yang untuk kita lakukan kalau kita terpicu untuk marah, apa yang harus kita lakukan. Lalu kita akan bahas tentang akar daripada marah itu sendiri. Anger management yang pertama, kalau Anda terpicu untuk marah, Anda harus bilang sama diri sendiri, saya lagi marah. Ya, aneh ya, tapi itu berguna. Itu perlu untuk membuat kita itu pindah dari reaksi ke respon. Itu mencegah kita supaya tidak reaksi dan mempertimbangkan respon ketimbang reaksi. Misalnya sesuatu yang memicu kita untuk marah, kita di pikiran langsung mikir, saya marah ini, saya marah. I think I'm angry. Beberapa detik itu sangat esensial, sangat penting untuk kita shift dari reaksi ke respon. Jangan jadi orang yang langsung reaksi, jangan. Suami istri jangan langsung cepat-cepat keluar, di dalam banyak perkataan banyak pelanggaran. Ya, janganlah apalagi kalau memulai kalimat dengan kata-kata kamu, itu hati-hati. Kamu itu mengandung dakwaan. Iya kan? Kamu itu mesti. Nah, ya, itu kamu. Coba ngomong itu mulai dengan saya. Ya bukan saya itu merasa kamu itu mesti, itu sama aja ya, jangan. Tapi bisa mengatakan bahwa saya merasa kecewa kalau ini terjadi. Kalau kamu tadi mengatakan seperti itu di depan orang lain, itu masih oke. Tapi kalau kamu itu selalu, kamu itu mesti, itu udah cari perkara namanya. Ya. Jadi kita harus hati-hati. Yang pertama pokoknya itu jangan langsung reaksi, respon. Pertama ngomong sama diri sendiri, saya marah, ini saya marah. Yang kedua adalah tarik nafas yang dalam. Ya, pernah pakai ini, saya pakai ini kayak jam-jam yang bisa menghitung heart rate dan semuanya. Ada breathing exercise kan, ada pilihannya untuk latihan nafas. 1 menit kita ikuti dia, inhale, kita inhale, exhale, kita exhale. Inhale, exhale, lalu dia kasih tahu sebelumnya heart rate-nya sekian, sekarang sekian, selalu turun. Kalau tadinya resting heart rate-nya 70 begitu, setelah latihan-latihan begitu ternyata jadi 60, 63, 62 gitu, jadi bagus, jadi turun. Jadi tarik nafas itu penting sekali, tarik nafas yang dalam, buang nafas, 4 detik kalau bisa. Calm down, keep calm down. Sambil tarik nafas,
Menghindarlah dari tempat kejadian bila memungkinkan. Kalau mobil lagi jalan jangan. Tapi kalau memungkinkan, go. Di rumah mau ribut, istri ngomong sesuatu, suami memancing sesuatu. Saya lagi marah ini, saya marah, tarik nafas keluar dari rumah. Jalan bila perlu di kompleks, menghindar dulu supaya cool down. Ya, supaya cool down. Bila perlu sambil jalan supaya pikirannya nggak selalu membayangkan, awas ya orang itu ngomong begini. Nanti gua hajar dia. Bukan, tapi kita menghitung aja. Ya, menghitung apa? Menghitung 386 dibagi 16. Menghitung mundur aja ya. 20, 19, 18, 17, 16 itu pelan-pelan dihitung. Nah itu berguna sekali. Setelah itu yang ketiga, kalau sudah agak sedikit lebih tenang, tanya pada diri sendiri, kenapa kok saya marah? Oke. Lalu terakhir kita tanya, apa pilihan saya? Udah gitu aja. Oke, saya kasih contoh. Suatu hari ini cukup lama yang lalu, mungkin 10 tahun ada kali. Saya sama kakak saya yang pertama, datang ke ini tempat KTP Corner. Nggak tahu di Jakarta ada nggak? KTP Corner gitu, biasa di mall. Ada tempat KTP Corner di mana kita bisa perpanjangan KTP. Waktu itu KTP belum seumur hidup. Jadi kita perpanjang KTP di sana, kakak saya perpanjang KTP di sana, dikasih formulir kan. Dia isi. Jadi Anda bayangkan ini counter, petugasnya duduk di sana, kakak saya di sini. Dia isi, saya ada di sebelah sini. Nah terus saya tanya sama dia, oh ya baik-baik saya tanya. Pak permisi tanya, saya mau tanya tentang iktp. Terus dia giniin saya, duduk dia lihat aja nggak lihat, dia bilang gini. Ya, coba bayangkan kalau itu Anda gimana? Ya hal kecil sih, sekarang saya bisa merasa itu hal kecil. Cuma pada waktu itu saya jengkel. Ini ingat ya, ini 10-15 tahun yang lalu di mana segala sesuatu itu masih belum sebagus sekarang. Oke, oh banyak, kalau pengalaman-pengalaman gitu cukup banyak. Dengan pelayanan pemerintahan lah, ngomong terus terang ya, banyak pengalaman bro. Jadi ingat saya waktu itu mau urus apa itu, urus KTP juga ya, urus KTP-nya istri saya atau siapa gitu. Kita datang jam 11:50, yang perlu kita lakukan cuma simple, foto, tanda tangan, that's it. 11.50 nggak ada orang sama sekali. Ada tulisan di sana, jam istirahat jam 12. Saya coba, ini pencet belnya, ada orang yang keluar dari dalam. Saya bilang, Mas maaf mau foto sama tanda tangan KTP. Bolpennya nggak ada, udah hilang gitu aja. Ya kan? Ya karena banyak sekali pengalaman seperti itu, mau pasang listrik, orangnya datang bilang aneh-aneh lah apa, itu banyak sekali, itu pengalaman dah lumayan kenyang gitu ya apalagi. Nah waktu itu 10.5, jadi jengkel gitu, ngeliatin seperti itu jengkel. Jengkelnya itu banget sampai mikir, ini orang ya gitu ya kan. Nah tapi saya ingat, saya ambil contoh ini karena contoh ini di mana saya berhasil. Ya, makanya saya bilang sama kalian, supaya kalian tertipu ya. Contoh yang berhasil aja yang saya tunjukkan. Tapi kebetulan ini berhasil, saya ingat sekali marah, terus di pikiran saya mikir begini, ayo inilah waktunya untuk mempraktekkan teori ini. Jadi yang saya lakukan langsung saya bilang, John kamu marah. Saya udah kebayang macam-macam ya, udah kebayang mau marah balik ke dia lah, ancam dia lah, kerjain dia lah, banyak ya, skenarionya banyak sekali di pikiran, banyak opsi. Opsi busuknya banyak. Tapi waktu itu saya tarik nafas, saya bilang saya marah, saya tarik nafas, saya pergi. Jadi mallnya itu 3 mall jadi 1 begitu. Saya jalan dari mall yang pertama sampai mall kedua lah minim. Saya jalan terus ke sana sambil menghitung mundur. Setelah agak tenang gitu ya, setelah agak tenang saya tanya saya sendiri, kenapa kamu marah? Kenapa kamu marah? Jawabannya selalu 2 kan, faktor luar, faktor dalam. Faktor luar sudah jelas. Saya marah karena dia bikin saya marah. Bukankah begitu? Kita marah karena orang lain bikin kita marah. Atau keadaan bikin kita marah. Ya, tapi faktor dalamnya apa? Kenapa kamu marah? Hari itu untung, hati saya nurut. Saya jawab, karena pride. Karena pride saya. Karena saya merasa layak diperlakukan dengan baik.
karena saya merasa layak diperlakukan dengan sopan. Iya kan? Tapi sebetulnya kalau kita pikir ya, kita layak lah Bapak Ibu. Iya sih, jawaban generalnya ya layak lah, namanya manusia harus diperlakukan dengan baik. Tapi ngerti ya, siapa sih kita ini sebetulnya? Ya kan? Manusia yang seharusnya bergantung di atas kayu salib. Tapi dibebaskan, diselamatkan, diberi anugerah kasih karunia. Ya. Harusnya ingat itu terus. Karena kalau kita paham itu kita akan mengerti bahwa orang lain yang menyalahi kepada kita berapa dinar kita bisa lepaskan. Karena kita sendiri hutang sama yang Maha Kuasa di atas. Jauh lebih banyak dan dibebaskan. Ya, nggak gitu kita akan sama dengan yang di Alkitab itu yang saya sebut tadi di khotbah sebelumnya. Orang lain yang hutang kita cekik dia. Karena kita lupa bahwa kita sendiri dibebaskan dari itu. Anyway, hari itu saya tanya, kenapa kamu marah? Akhirnya saya jawab sendiri di dalam hati, saya bilang ya karena pride. Karena saya merasa layak, perlu diperlakukan dengan baik. Terus yang muncul apa Bapak Ibu? Kalau kita benar-benar memproses dengan begitu, yang muncul apa? Pertobatan. Repentance. I'm sorry Tuhan, ampuni aku. Aku terlalu keras. Aku maunya benar, maunya dihormati, maunya diperlakukan. Ya alangkah baiknya kalau dihormati, alangkah baiknya kalau diperlakukan dengan baik. Tapi jikalau tidak, apa perlu saya marah gitu? I'm sorry Tuhan, again and again, lagi dan lagi, ampuni aku. G.K. Chesterton ditanyain sama orang yang wawancara dia, ditanya begini, what is wrong with the world? Apa yang salah dengan dunia ini? Dia kasih jawaban yang singkat dan bagus sekali. Dia bilang gini, I am. Apa yang salah dengan dunia ini? Saya. Kalau semua orang bisa mengatakan itu, oh hubungan pernikahan jadi indah, hubungan sama orang lain jadi baik. Karena apapun problem dimulai dari siapa? Saya. Sungguh. Problem itu dimulai dari saya. Ini yang saya tulis di buku di chapter pertama. Judulnya adalah Mengapa Masalah. Saya bahas bahwa problem itu dimulai dari saya. Dimulai dari dalam, karena di dalam itu di mana? Di dalam hati. Ya. Dan di dalam hati itu ada dosa. Dan dosa fokus kepada 3 hal. Perasaanku, keinginanku, dan kebutuhanku. Jadi akhirnya kita fokus di sana terus. Targetnya adalah memenuhi kepentingan diri sendiri. Nah, hari itu saya sambil jalan, sambil udah tahu jawabannya bahwa I'm sorry Tuhan, yes it is pride saya yang berlebihan. Terus pertanyaan berikutnya kan pertanyaannya, apa pilihan saya? Selalu begitu ya, apa pilihan saya? Pilihan saya adalah kembali ke sana mempermasalahkan, atau let go. Let go. Melepaskan, merelakan. Rela itu kata kuncinya. Merelakan. Ya, merelakan. Jadi hari itu untung saya lulus. Saya kembali ke sana, tidak mempermasalahkan, hati saya tenang, marahnya diproses, diakui, dikelola, lalu datang pada suatu kesimpulan yang baik. Dalam hal ini di let go. Ada kalanya tidak perlu di let go boleh. Belum di let go langsung boleh. Anda mau file komplain, tulis apa semua juga nggak apa-apa. Ya, sampaikan pengaduan apa, lakukan apa yang perlu, tapi yang akhirnya itu harus damai. Jangan setelah file komplain, semua pengaduan, tapi masih gini terus. Kalau gini terus itu ya, orang lain loh yang nyalai kita sudah pulang tidur enak, kitanya yang gini terus. Ya, heart rate kita yang masih tinggi, kepala kita yang pusing, orang lain yang melakukan nggak ngerasa apa-apa sudah lupa, tapi kitanya terus yang terganggu. Jadi sebetulnya yang rugi itu diri kita sendiri. Jadi barang siapa yang marah nggak bisa ngampuni orang, itu sebetulnya yang rugi itu diri kita sendiri, bukan orang lain. Jadi itu yang terjadi, saya kembali, saya bilang dalam hati saya, I choose to let go, saya let go saja, kembali, ya sudah.
Yang terjadi adalah waktu saya kembali ada bapak satunya lagi di sebelah sana. Dan saya tanya ke orang yang lain, guess what? Ramah tuh orangnya. Kadang-kadang kita lupa, untuk setiap satu orang yang nyebelin ya, ada 20 orang lain yang baik, mungkin lebih. Betul nggak? Untuk setiap satu orang yang menjengkelkan, yang sulit, yang keterlaluan, yang bikin kita nggak habis pikir. Kalau Anda lihat dengan jeli, ada puluhan bahkan ratusan orang lainnya yang baik. Pada dasarnya manusia itu baik. Pada dasarnya baik ya. Asalkan kita sendiri baik, orang lain juga kita menarik kebaikan orang lain ya. Oke, jadi itu sekarang kita langsung ke bagian yang terakhir, yaitu apakah akar daripada marah itu? Akarnya apa? Tadi kita sudah temukan satu, namanya pride. Harga diri ya, tinggi hati, harga diri, pride. Itu bisa membuat kita nggak mau kalah, nggak terima. Ya. Tapi ada satu lagi Bapak Ibu, yang ini penting sekali. Dr. Caroline Leaf itu menulis satu quote bagus, dia bilang gini, anger has a real name. Marah itu memiliki nama sesungguhnya. And her name is grief. Luka. Ya. Pernah dengar juga kan orang yang terluka melukai orang lain? Hurt people. Jadi bagi orang yang marah itu sebetulnya di balik itu adalah luka. Makanya semenjak mengetahui itu, menyadari itu ya, kalau saya bertemu dengan orang yang marah, saya muncul toleransi. Tidak membenarkan perilakunya, tetapi muncul satu perasaan kasihan ya. Dia bisa marah-marah seperti ini karena di balik itu ada luka yang belum sembuh. Dan sebaliknya, kita sendiri kalau marah, kita harus lihat diri sendiri juga loh. Kenapa kok saya sampai marah seperti itu? Kalau marah membela kebenaran nggak apa-apa. Tapi kalau marah terus, apa yang terjadi ya? Nah, itu mesti lihat. Kita mesti lihat kita punya ada luka nggak di balik semua itu. Oke? Jadi saya nggak tahu apa yang Bapak Ibu alami di sini. Orang kalau marah itu biasanya ketiga arah. Ke orang lain, ke diri sendiri, sama ke Tuhan. Ya, sama ke Tuhan. Jadi biasanya begitu. Ya. Nah kita marah kan, nah waktu kita marah ini kenapa sebabnya? Apakah kita ada luka di dalamnya yang belum sembuh? Saran saya Bapak Ibu, carilah kesembuhan. Carilah kesembuhan. Karena kalau tidak sembuh Anda akan terus marah. Kalau Anda terus marah, Anda akan melukai orang yang ada di sekeliling Anda. Orang yang di sekeliling Anda akan terluka dan dia akan meneruskan luka itu ke orang lain. Makanya kita tinggal di dunia yang penuh dengan luka. Jadi marah di mana-mana. Oke, kalau kita buka news ya, apalagi sekarang kalau ngikutin newsnya Amerika, wah itu ini ya kita mesti mendoakan ya. Emang nggak ada hubungan sama kita sih, tapi ya nggak ada hubungan langsung. Tapi kan apa yang terjadi di sana, influence-nya kemana-mana di dunia. Itu negara banyak sekali marahnya itu ya. Kubu kanan dan kubu kiri, Republican dan Demokrat, Joe Biden dan Trump, marah aja terus. Kayak ada dua kubu, nanti Fox News dan CNN, it's very interesting. Just go at each other terus, okay? Very divided. Namanya United States, not really united sih. Pretty divided for me, ya. Jadi very angry, you know. You know why very angry? I think partially, sebagian besar, I think ada kontribusi dari gagalnya keluarga di sana. Dan ini ngomong gini bukan menghakimi nation lain, tapi untuk kita itu juga berhati-hati, bercermin supaya tidak terjadi sama kita. Ya, 70% lebih anak di sana bertumbuh di single parent household. Karena orang tuanya biasanya cuma satu, karena biasanya out of wedding, out of marriage, di luar pernikahan, lalu biasanya papanya banyak yang masuk penjara lah, lari lah, gak tanggung jawab lah ini. Jadi anak bertumbuh tuh hanya lihat one single parent aja. And when they see one single parent, they get confused, mereka bingung. Whether it's gender confusion juga bisa. I think boys harus melihat dad, ya kan? Harus melihat papa supaya dia tahu bagaimana dia harus menjadi pria suatu hari. Anak perempuan juga harus melihat papa supaya dia tahu bagaimana mencari seorang pasangan suatu hari. Tahu kalau mereka tidak melihat itu, and then they're hurt, right? Ya, mereka ada question kan, kenapa lo papaku kok nggak mau sama aku di mana gitu dia. And then when you're hurt, you become angry. Kalau kamu marah, kalau terluka menjadi marah.
And kalau kamu marah kembali lagi, kamu melukai orang lain terluka, dia akan meneruskan luka itu. And it's going to be never ending. Jangan sampai itu terjadi kepada kita di keluarga kita. Makanya Alkitab mengatakan, hai ayah-ayah jangan lukai anakmu. Jangan. Jadi we have to break, kita harus putuskan itunya. Evaluasi sendiri, saya tidak tahu apa yang terjadi dalam keluarga Anda, evaluasi. Kalau ada, iya tapi ini sudah banyak nih luka di sini. Dulu memang sempat broken, lalu ini mungkin ada anak yang banyak lah ya, kasusnya bisa macam-macam. Hey, ada harapan, ada harapan. Ini loh harapannya, lutut. Oke? Knees touch the ground. Berlutut, mohon sama Tuhan. Supaya stop di sana. Stop marah-marah, stop abusive behavior, stop saling melukai di dalam keluarga. I think it's important ya. Jadi saya berdoa hari ini yang Anda perlu ambil dari intisari daripada khotbah ini adalah perhatikan adakah luka di dalam dirimu, di dalam hidupmu. Kalau ada, sembuh, harus sembuh. Oke, saya tutup dengan satu pengertian. Untuk luka itu menjadi sembuh, harus terjadi satu hal namanya pengampunan. Baik Anda marahnya terhadap orang lain, terhadap diri sendiri atau terhadap Tuhan. Emang sih, masa Tuhan diampuni? Bukan. Kalau sama orang lain kita harus ngampuni, sama diri sendiri kita belajar mengampuni diri sendiri, sama Tuhan belajar berdamai dengan kedaulatan Dia. Kalau enggak gitu, kita marah kan? Kita luka, kita merasa luka. Tuhan kok enggak jawab doaku? Kita luka, makanya kita jadi orang marah-marah kemana-mana. Bisa marah-marah gereja juga enggak jarang loh. Makanya ya, saya enggak terlalu pusing kalau ada orang, ini lihat ini TikTok nih, gereja kita dijelek-jelekin. Viral nih. Ya. TikTok orang bilang bahwa gereja kita apalah, merestui pernikahan duda, janda lah, inilah itu. Lalu di mana ada yang bilang kita, apa itu ya, kapan hari seru banget. TikTok bilang gereja kita apa gitu, ngambilin jiwa orang lah apa, ngerti. Simple bagi saya. Kasihan tuh orang terluka. Kalau nggak terluka, kalau nggak luka, nggak mungkin orang itu diam-diam marah seperti itu. Didoain aja. Ya, jangan ikutan marah, jangan ikutan terluka. Nanti nggak selesai ininya, chain reaction. Ya, jadi caranya supaya kita tidak luka bagaimana? Supaya kita harus sembuh dari luka kita gimana? Harus terjadi pengampunan. Terjadi pengampunan. Siapa di sini yang perlu mengampuni seseorang? Anda yang tahu. Jangan pulang dari tempat ini tanpa melepaskan pengampunan. Karena kalau Anda pulang masih belum mengampuni secara penuh, ya saya khawatir nanti keluar Anda masih orang marah berjalan gitu. Oke, nah sekarang saya tutup dengan menjelaskan pengampunan itu ada 3 level. Seringkali orang tidak paham ini. Ini ada di chapter 6 di dalam buku ya, kalau mau lebih jelas. Pengampunan itu ada 3 level. Anda tahu level apa itu aja? Apa levelnya itu apa aja? Tahu? Level 1, level 2, level 3. Udah itu aja. Ya, kan 3 level. Seringkali orang bilang saya sudah kok mengampuni, tapi awas kalau dia lewat. Nah itu berarti belum. Ya. Sungguh benar saya sudah ampuni, sudah saya ampuni dia kok iya. Tapi kalau mau nyetir lewat rumahnya aja kita mesti belok cari jalan yang lebih jauh ya. Karena kalau lewat sana ini ada kupu-kupu di perut, nggak enak rasanya. Jadi mengampuni itu Bapak Ibu 3 level. Yang pertama adalah kita mengampuni orang lain untuk siapa? Untuk diri kita sendiri. Kita mengampuni orang lain untuk diri kita sendiri. Kita mengampuni orang lain karena kita perlu bebas. Stormy Omartian bilang, pengampunan tidak membuat orang lain menjadi benar. Tidak membuat orang yang salah menjadi benar, tetapi membuat saya menjadi bebas. Jadi kita mengampuni karena kita mau bebas. Misal ya, kalau Anda di jalanan atau dijengkelin sama orang begitu. Paling gampang ngomong di jalan lah. Dipotong sama orang, habis itu direm mendadak, habis itu dia masih maki-maki kita lagi. Kita punya 2 pilihan, mengampuni atau tidak mengampuni. Kalau tidak mengampuni ya bisa aja kita kejar lalu berkelahi sama orangnya.
Kalau mengampuni prinsipnya seperti ini, aku mengampuni dia karena aku mau bebas. Bebas dari perasaan jengkel. Aku mengampuni dia bukan karena dia benar, tapi aku melakukannya untuk saya. Nah itu prinsip pengampunan yang pertama, masih cukup sederhana, masih bisa dilakukan. Tapi tidak cukup di sana, harus masuk lebih dalam satu level. Level kedua, yaitu kita dipanggil untuk mengasihi orang yang kita ampuni. Nah ini lebih berat lagi ini. Ya, mengasihi orang kita ngampuni, itu berat banget. Kalau ngampuninya cuman mengampuni untuk alasan-alasan yang sederhana masih nggak apa-apa, tapi bagaimana kalau dilecehkan? Bagaimana kalau uang kita ditipu? Tapi tetap kan Alkitab mengajarkan kita untuk mengasihi orang yang gitu. Kalau tidak bisa mengasihi dari dekat, mengasihi dari jauh. Kalau tidak bisa jadi teman lagi, nggak apa-apa. Ya, ada kalanya harus bijaksana. Sudah ditipu 3 kali, masa mau jadi best friend lagi gitu kan? Kita jaga jarak. Kita bisa mengasihi dari jauh. Tapi minimal kita bisa mendoakan keselamatan dia. Itu nomor 2. Nomor 3 ini Bapak Ibu, ini yang paling sulit. Nomor 3 ini namanya rela menanggung akibat daripada kesalahan orang lain. Ini berat sekali ini. Rela menanggung akibat dari kesalahan orang lain. Saya kasih contoh supaya Anda ngerti ya. Ada satu orang bernama Gary Ridgway. Dia ini diberi julukan The Green River Killer. Dia telah menculik, melecehkan dan membunuh 48 wanita. Serial killer. Ya, serial rapist, serial kidnapper, serial killer. 48 orang jadi korbannya. Lalu dia ketangkap. Pada waktu dia tertangkap, itu korbannya itu diculik, diperkosa, dibunuh, terus dibuang di Sungai Hijau itu. Makanya dikasih julukan The Green River Killer. Jadi sebegitu kejinya dia. Lalu dia ditangkap dan jelasnya dia guilty, terus dia disentence masuk ke penjara 300 berapa tahun gitu. Jadi intinya dia akan mati di dalam lah. Ya. Tapi orang ini aneh, dingin. Ya, pembunuh berdarah dingin. No emotion, tidak ada penyesalan, just orang yang cold aja, dingin. Jadi waktu di pengadilan itu Anda bayangkan mukanya itu kayak gak bersalah. Pada hari di mana dia divonis, itu hakimnya mengundang para anggota keluarga korban untuk datang. Pada waktu anggota keluarga datang, itu diberi kesempatan untuk naik ke mimbar. Ke pulpitnya sana untuk ngomong sesuatu kepada si pembunuh itu. Jadi Anda bisa bayangkan, satu-satu anggota keluarga maju ke depan, lalu bilang apa? Kamu adalah binatang. Ya pantas sih, ya. Yang kamu adalah binatang. Aku doakan kamu mati busuk di neraka gitu ya. Aku pokoknya didoain yang jelek-jelek. Terus ada satu orang pria sudah berusia pakai baju putih begitu, jenggotnya putih, maju ke depan dia. Terus dia bilang gini, Mr. Ridgway katanya, kamu telah mengambil sesuatu yang sangat berharga bagiku. Anaknya Bapak Ibu, anak perempuan. Anda bisa bayangkan anak perempuan Anda digituin orang. Ya, saya punya anak perempuan, saya nggak bisa membayangkan bagaimana saya harus merasa dan berpikir kalau itu terjadi. Tapi dia bilang begini, kamu telah mengambil sesuatu yang sangat berharga dalam hidupku. Dan kamu telah membuat ini sangat sulit untuk aku melakukan apa yang aku percaya. Dia orang Kristen. Terus dia bilang gini, tapi hari ini aku tidak membenci kamu. Aku mengampuni kamu. Itu orang yang dingin banget itu sampai keluar air matanya. Nah, ini itu pengampunan level ketiga. Dengan susah dan beratnya, tapi dia nyampe di level 3. Dia rela menanggung akibat dari perbuatan orang lain. Rela. Susah sih, susah. Menurut saya hampir mustahil itu. Tapi dia rela. Pertanyaannya pada waktu pulang dari pengadilan itu, siapa yang malam itu tidurnya enak? Yang menghujat-hujat dan mengkutuki atau si pria yang orang tua ini? Harusnya orang tua ini ya. Karena di dalam pengampunan ada damai sejahtera. Kalau kita tidak mengampuni, kita akan seperti berada di dalam suatu penjara yang tidak berdinding, tapi tidak ada damai di dalamnya.
Ya, jadi saya berdoa, Bapak Ibu di sini, entah siapa yang Anda perlu ampuni, apakah itu anak Anda, mertua, menantu, partner kerja yang makan uang Anda, atau gereja melukai Anda, sampai kita sudah tidak percaya lagi dengan gereja, hamba Tuhan, atau Tuhan, marah sama Tuhan mungkin, hari ini belajar terhadap orang melakukan pengampunan yang sempurna. Nah, kembali poin saya yang terakhir, kalau tadi kan kita bilang untuk rela menanggung akibat dari keperbuatan orang lain itu kan hampir mustahil. Yes, hampir mustahil. Hanya Roh Kudus yang bisa membantu. Melalui apa? Melalui pengertian bahwa kita terlebih dahulu diampuni di atas kayu salib. Kalau Anda kesulitan untuk rela menanggung akibat dari kesalahan orang lain dan sulit untuk mengampuni, coba tenggelam di dalam pengertian apa yang terjadi di kayu salib. Oke? Tenggelam di sana ya. Saya tutup dengan satu ayat Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-14. Paulus mengatakan, sekali-kali aku tidak akan bermegah atas apapun kecuali salib. Sebab oleh karenanya dunia telah mati bagiku dan aku bagi dunia. Di dalam hidup ini kebanggaan kita, pegangan kita cuma salib itu saja. Kalaupun kita dilanggar sama orang, pegang sama salib. Di salib itu, makanya orang kalau bilang, Tuhan Yesus itu jawaban dari segalanya, yaitu dia. Tuhan Yesus itu jawaban dari segalanya. Karena apapun luka yang Anda alami, kalau Anda memandang kepada salib, Anda akan menerima kekuatan tahu bahwa Anda terlebih dahulu adalah penerima kasih karunia yang terbesar itu. Supaya kita bisa memberikan kepada orang lain. Amin Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri, saya undang teman-teman PAW untuk maju ke depan. Haleluya. Hari ini saya tergerak untuk mendoakan, Bapak Ibu bisa pejamkan mata, sebentar kita akan berdoa. Saya tergerak untuk mendoakan kalau ada di tempat ini, Anda tahu bahwa selama ini Anda membawa luka di dalam dirimu. Entah itu luka terhadap siapa, mungkin terhadap orang tua, terhadap mantan pasangan, terhadap siapapun itu. Kalau itu Anda, saya sarankan sebelum pulang dari tempat ini, carilah kesembuhan. Carilah kesembuhan. Kalau itu Anda cukup letakkan tanganmu di hatimu. Jujur di hadapan Allah. Tidak ada yang melihat kanan, tidak ada yang melihat kiri. Jujur di hadapan Allah. Dan jika Anda meletakkan tangan di hati, sebutkan nama orang yang Anda perlu ampuni. Meskipun perasaan yang muncul mungkin perasaan yang pahit, perasaan marah, perasaan tidak terima, inilah waktunya untuk menyerahkan semua perasaan itu kepada Roh Kudus. Sambil Anda berdiri di sana, ikuti saya berdoa di dalam hatimu. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku serahkan orang yang melukai aku ke dalam tangan-Mu. Hari ini aku belajar untuk melepaskan pengampunan. Bukan karena dia benar, tetapi karena saya mau bebas. Saya mau bebas dari luka ini. Dan hari ini saya belajar untuk melepaskan kasih. Meskipun hanya dalam bentuk mendoakan keselamatannya, tapi saya lepaskan kasih. Dan saya belajar untuk rela menanggung akibat dari perbuatannya. Roh Kudus bantu aku. Aku tidak sanggup melakukannya sendiri. Bantu aku. Thank you Jesus. Bapa di dalam surga, Engkau melihat setiap pribadi ya Tuhan yang membutuhkan pertolongan-Mu sore hari ini. Allah Roh Kudus jamah mereka, lawat mereka. Kesembuhan hanya datang daripada-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa, Roh Kudus, please help, bantu mereka.
Kami tidak mau stay angry, kami tidak mau jadi orang yang terus marah. Kami mau jadi orang yang sembuh, penuh dengan kasih, supaya kami bisa membagikannya kepada orang lain. Penuh dengan toleransi, penuh dengan kesabaran, penuh dengan keramahan, kebaikan. Bless them, ubahkan setiap kami ya Tuhan. Ubahkan kami, change us Lord. Ubahkan, thank you ya Tuhan. Lawat mereka ya Tuhan, lawat jemaat-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Thank you Lord. Sembuhkan setiap luka supaya kami tidak lagi menjadi orang yang marah. Berikan kami kesabaran, karena kesabaran itu buah-buah roh. Salah satu dari buah-buah roh. Berikan buah roh kesabaran dan penguasaan diri kepada jemaat-Mu, pada kami semua. Pulang dari tempat ini nanti kami menjadi orang yang lebih sabar. Tanpa disadari kami merasa, dulu ini saya marah, sekarang kok enggak ya? Dulu saya akan terpancing, sekarang kok enggak lagi ya? Karena Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan jemaat-Mu. Jamah mereka, I pray that in Jesus name, Tuhan melawat satu persatu. The simple message I pray, ya Tuhan yang sudah ditaburkan akan bertumbuh 30, 60, 100 kali lipat. Dan dibawa pulang menjadi sesuatu yang berharga di dalam kehidupan mereka. Pulihkan setiap suami istri yang ada ya Tuhan. Kalau ada suami istri yang bermasalah, hamba berdoa supaya Tuhan pulihkan. Bawa kami untuk menanggalkan pride, tetapi mementingkan anak-anak, mementingkan pernikahan, mementingkan janji nikah kepadamu. Ajar kami untuk berlaku bijak dan dewasa ya Tuhan. Bless them. Untuk hubungan orang tua dan anak, menantu dan mertua, untuk pelayan Tuhan, gereja dan jemaat, everyone, restore ya Tuhan. Restore di dalam cinta kasih Tuhan Yesus. Thank you Lord. Bless them, I pray in Jesus name. Amin. Anda diberkati, amin. Ada sukacita? Ada sukacita. Coba katakan pada tetanggamu, katakan, saya sekarang sudah sabar. Ya. 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 Padahal dulu lebih sabar ya. Setelah dengerin khotbah ini jadi agak sabar. Oh enggak ya. Oke, anyway, ada sukacita di tempat ini, amin. Kalau ada sukacita kasih tepuk tangan paling dahsyat buat Tuhan. Haleluya. Making disciples, transforming lives.